Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melakukan pembahasan soal penilaian tengah semester 2 kelas 7 Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2019 tahun 2020. Inti permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah A. Kebutuhan manusia dan alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas. B. Kebutuhan manusia dan alat pemenuhan kebutuhan manusia tidak terbatas. C. Kebutuhan manusia terbatas sedangkan alat pemenuhan kebutuhan tidak terbatas. D. Kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas. Jawaban yang tepat adalah D. Karena kebutuhan manusia sendiri itu tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan itu sangat terbatas. Yang kedua, kelangkaan terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan. Kegiatan berikut ini yang bukan merupakan upaya untuk mengatasi kelangkaan sumber daya adalah A. Menggunakan sumber daya alternatif. B. Menggunakan sumber daya secara maksimal. C. Menggunakan bahan bakar sesuai kebutuhan. D. Melakukan daur ulang sampah menjadi produk kerajinan. Jawaban yang tepat adalah B. Karena jikalau kita menggunakan sumber daya alam secara maksimal tapi tidak memperhatikan kondisi lingkungan, maka itu akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, perhatikan pernyataan berikut. Terjadinya bencana alam, pekerjaan manusia, perkembangan iptek, keterbatasan kemampuan manusia, sifat manusia yang tidak pernah puas, kepercayaan. Berdasarkan pernyataan di atas, faktor penyebab kelangkaan ditunjukkan nomor A. 1, 2, 3, dan 4, B. 1, 2, 3, dan 5, C. 1, 3, 4, dan 5, D. 2, 3, 4, dan 6. Jawaban yang tepat adalah C. 1, 3, 4, dan 5. Nomor 4, manusia selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mempertahankan hidup yang layak. Dilihat dari tingkat kepentingannya, pemenuhan kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan A. Primer, B. Tersier, C. Sekunder, D. Sekarang. Jawaban yang tepat adalah A. Karena primer merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi kehidupan manusia. Sedangkan tersier merupakan kebutuhan atas barang mewah. Yang kelima, Fahri berolahraga secara rutin untuk menjaga kebugaran. Dilihat dari sifatnya tindakan yang dilakukan Fahri untuk memenuhi kebutuhan A. Primer, B. Jasmani, C. Rohani, D. Sekarang. Jawaban yang tepat adalah B. Jasmani yang berkaitan dengan fisik. Nomor 6. Musim penghujan saat ini berdampak terjadinya banjir di beberapa daerah. Rumah penduduk terendam air, sehingga masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Berdasarkan peristiwa tersebut, dilihat dari kelangkaannya, air bersih termasuk barang A. Ilit, B. Bebas, C. Ekonomi, D. Konsumsi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Karena air itu merupakan barang ilit. Jika jumlahnya banyak, maka akan menimbulkan bencana. Yang ketujuh, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan barang substitusi ditunjukkan nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang paling tepat adalah karena barang substitusi itu merupakan barang pengganti. Nasi bisa digantikan roti. Yang kedelapan, pengemudi ojek online setiap hari menggunakan sepeda motor untuk mengatur penumpang. Dilihat dari tujuan penggunaannya, sepeda motor bagi pengemudi ojek online termasuk barang A. Produksi, B. Ekonomi, C. Distribusi, D. Konsumsi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Produksi, karena digunakan untuk kegiatan memenuhi barang dan jasa. Yang kesembilan, benang merupakan barang yang telah melalui proses pemintalan, tetapi masih perlu diproses lagi untuk menjadi kain. Dilihat dari proses pembuatannya, benang termasuk barang A. Jadi, B. Mentah, C. Setengah jadi, D.
D. Komplementer. Jawaban yang paling tepat adalah C. Setengah jadi, karena benang harus diolah lagi untuk menjadi kain. 10. Pasir di sungai menjadi lebih bermanfaat setelah dipindahkan ke proyek pembangunan. Pasir dalam hal ini memiliki kegunaan A. Waktu, B. Tempat, C. Bentuk, D. Milik. Jawaban yang paling tepat adalah B. Karena barang yang sudah dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain, maka akan mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Nomor 11. Salah satu prinsip ekonomi bagi konsumen adalah menyusun skala prioritas kebutuhan. Berikut ini yang menjadi dasar dalam penyusunan skala prioritas kebutuhan adalah A. Membeli barang yang sedang digemari masyarakat, B. Membelanjakan semua penghasilan untuk memenuhi kebutuhan, C. Menyusun daftar kebutuhan yang akan dipenuhi berdasarkan selera, D. Menyusun daftar kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingannya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menyusun daftar kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingannya. Jikalau membeli barang yang sedang digemari masyarakat, itu bukan salah satu penerapan prinsip ekonomi. Membelanjakan semua penghasilan untuk memenuhi kebutuhan juga bukan termasuk dalam prinsip ekonomi. Nomor 12. Manusia melakukan tindakan ekonomi karena didorong oleh berbagai alasan. Dorongan untuk bertindak ekonomi disebut A. Motif ekonomi, B. Prinsip ekonomi, C. Hukum ekonomi, dan D. Prinsip ekonomi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Motif ekonomi. Kalau prinsip ekonomi itu menyusun skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan. Nomor 13. Alisa setiap hari belajar dengan tekun untuk menghadapi ujian. Ia berusaha untuk menjadi juara di sekolahnya. Tindakan Alisa didorong oleh motif A. Memenuhi kebutuhan, B. Memperoleh kekuasaan, C. Memperoleh keuntungan, D. Memperoleh penghargaan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Memperoleh penghargaan. Karena Alisa ini belajar dengan tekun dalam menghadapi ujian yang nantinya ada tujuan untuk menjadi juara kelas. Nomor 14. Pak Burhan seorang wirausaha yang sukses. Ia mendirikan sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Tindakan Pak Burhan didorong oleh motif A. Berbuat sosial, B. Memenuhi kebutuhan, C. Memperoleh kekuasaan, D. Memperoleh penghargaan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Berbuat sosial, karena Pak Burhan ini mendirikan sekolah yang tujuannya untuk menolong anak-anak yang kurang mampu. Nomor 15. Manusia melakukan tindakan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi diterapkan baik oleh produsen, distributor, maupun konsumen. Berikut ini tindakan seorang produsen yang didasarkan pada prinsip ekonomi adalah A. Menjual barang sesuai selera dan kebutuhan konsumen, B. Menggunakan sarana distribusi yang murah, C. Menggunakan bahan baku yang murah, D. Menyusun skala prioritas kebutuhan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menggunakan bahan baku yang murah, karena seorang produsen itu pasti akan tujuannya memperoleh laba yang besar, sehingga memilih bahan baku yang murah yang nantinya akan menghasilkan laba yang cukup besar. Nomor 16. Perhatikan kegiatan berikut. Ibu menanam sayuran di belakang rumah, Ardi menggunakan sepeda ke sekolah, nelayan menangkap ikan di laut, Raka membeli mainan di toko mainan. Berdasarkan kegiatan di atas, yang termasuk kegiatan produksi adalah nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawaban yang paling tepat adalah B. 1 dan 3, karena kegiatan produksi itu merupakan salah satu kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa, sehingga yang tepat 1 dan 3. Ketika ibu menanam sayur di belakang rumah, nanti akan menghasilkan sayur-sayuran, sedangkan nelayan menangkap ikan di laut nanti akan menghasilkan ikan. Nomor 17. Faktor produksi asli adalah faktor produksi yang telah tersedia dan tidak diusahakan oleh manusia, sehingga manusia tinggal memanfaatkannya. Berikut ini yang termasuk faktor produksi asli adalah A. Alam dan modal, B. Alam dan tenaga kerja, C.
C. Modal dan kewirausahaan, D. Tenaga kerja dan kewirausahaan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Alam dan tenaga kerja, karena faktor produksi asli itu merupakan faktor produksi yang sudah disediakan oleh alam, yang sudah ada sejak dulu, sehingga yang masuk adalah alam dan tenaga kerja. Nomor 18. Perhatikan tabel tenaga kerja berikut. Berdasarkan tabel di atas, yang termasuk tenaga kerja terlatih adalah kolom A1, B2, C3, D4. Jawaban yang paling tepat adalah D. Tenaga kerja terlatih itu ada montir, sopir, penjahit, dan pemahat. Sedangkan dokter, pengacara, guru itu termasuk tenaga kerja terdidik. Petani di daerah Bantul menanam berbagai jenis tanaman untuk meningkatkan hasil produksinya. Mereka memanfaatkan satu lahan untuk ditanami bawang merah, cabai, terong, dan selada. Usaha yang dilakukan petani untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara A. Ekstensifikasi, B. Diversifikasi, C. Intensifikasi, D. Mekanisasi. Jawaban yang tepat adalah B. Diversifikasi itu melakukan penanaman dengan satu lahan tapi nanti ditanami oleh berbagai tanaman. Bisa cabai, bisa terong, bisa selada. Jika ekstensifikasi itu memperluas lahan pertanian. Perhatikan pernyataan berikut. Perusahaan konveksi mengirimkan pakaian jadi ke luar negeri. Penjual online mengirim barang ke pelanggan. Perusahaan mengirimkan karyawannya untuk belajar di luar negeri. Perusahaan mebel menggunakan peralatan untuk membuat meubiler. Pemerintah menggunakan peralatan kantor untuk kegiatan pemerintahan. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk kegiatan distribusi barang ditunjukkan nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D4 dan 5. Jawaban yang tepat adalah A1 dan 2, karena distribusi itu merupakan kegiatan penyaluran barang. Jikalau pemerintah menggunakan peralatan kantor itu termasuk kegiatan konsumsi. Perusahaan mebel menggunakan peralatan juga termasuk kegiatan konsumsi. Jadi yang tepat 1 dan 2. Kain hasil produksinya melalui penyalur khusus. Cara distribusi yang dilakukan perusahaan tekstil tersebut termasuk distribusi A. Tidak langsung, B. Semi langsung, C. Langsung, D. Campuran. Jawaban yang tepat adalah B. Semi langsung. Jikalau tidak langsung itu melalui perantara. Kalau langsung tanpa melalui perantara. Jadi yang tepat adalah semi langsung. Penyataan berikut yang termasuk dalam kegiatan konsumsi adalah A. Alfian menggunakan laptop untuk mengerjakan tugas sekolah. B. Tania menggunakan laptop untuk membuat buku kumpulan cerpen. C. Pak Santoso menggunakan mobil untuk mengantar pesanan barang. D. Bu Maila menggunakan mesin jahit untuk memperlancar usaha jahitnya. Jawaban yang tepat adalah A. Alfian menggunakan laptop untuk mengerjakan tugas. Masyarakat yang tinggal di perkotaan, tingkat konsumsinya lebih besar dari masyarakat yang tinggal di pedesaan. Perbedaan tingkat konsumsi tersebut dipengaruhi oleh A. Harga keseimbangan lingkungan, B. Tingkat pendidikan, C. Tempat tinggal, D. Pendapatan. Jawaban yang tepat adalah C. Tempat tinggal, karena tinggalnya di kota, jadi tingkat konsumsinya lebih tinggi dibandingkan tinggalnya di pedesaan. Kecenderungan konsumsi pada rumah tangga berpenghasilan tinggi lebih besar. Hal ini disebabkan karena A. Semakin kaya seorang akan semakin banyak kebutuhannya. B. Rumah tangga berpendapatan rendah jarang yang konsumtif. C. Sikap konsumtif akan mendukung tingkat kemakmuran rumah tangga. D. Semakin terbuka peluang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Jawaban yang tepat adalah D. Semakin terbuka peluang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Karena sudah memiliki penghasilan tinggi, kebutuhan primernya sudah terpenuhi, tinggal memenuhi kebutuhan yang sekunder dan tersier. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi melakukan kegiatan konsumsi dalam bentuk pengeluaran pemerintah. Salah satu komponen pengeluaran pemerintah untuk pembangunan adalah A. Membeli mesin atau peralatan proyek jalan raya, B. Membayar bunga dan cicilan hutang,
C. Membeli peralatan militer. D. Membayar gaji pegawai. Jawaban yang tepat adalah A. Membeli mesin atau peralatan proyek jalan raya, karena tujuannya untuk memperlancar pembangunan. Jumlah barang dan jasa yang akan dibeli oleh pembeli dengan berbagai tingkat harga pada waktu tertentu disebut A. Pembelian, B. Penawaran, C. Permintaan, D. Perdagangan. Jawaban yang tepat adalah C. Permintaan. Karena jikalau menjawab penawaran itu salah. Karena apa? Penawaran itu jumlah barang yang dijual, sedangkan permintaan adalah jumlah barang yang dibeli. Hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah barang dan jasa yang diminta berbanding terbalik dengan harga barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa jika A. Harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. B. Harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. C. Harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. D. Harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta tidak akan berubah. Jawaban yang tepat adalah B. Harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pernyataan berikut yang menunjukkan bahwa perubahan selera konsumen mempengaruhi permintaan adalah pada saat A. Harga printer meningkat, harga tinta print akan meningkat. B. Harga daging ayam meningkat, permintaan berkurang. C. Harga kemeja mahal, permintaan terhadap kaos meningkat. D. Pertandingan sepak bola dunia, permintaan terhadap kaos bergambar pemain bola meningkat. Jawaban yang tepat adalah D. Pertandingan sepak bola dunia, permintaan terhadap kaos bergambar pemain bola meningkat, karena berkaitan dengan selera konsumen. Rian pergi ke pameran komputer untuk membeli laptop. Dari rumah sudah merencanakan untuk membeli laptop seperti yang diinginkan. Ia masih mempertimbangkan laptop mana yang akan dibeli. Apalagi dengan banyaknya promosi dari penjual membuat Rian belum memutuskan untuk membeli laptop tersebut. Berdasarkan ilustrasi di atas, permintaan Rian terlihat dari daya belinya termasuk permintaan A. Efektif, B. Absolut, C. Individu, D. Potensial. Jawaban yang tepat adalah D. Karena jikalau memilih efektif itu merupakan permintaan yang disertai dengan daya beli dan kegiatan pembelian. Sedangkan absolut punya keinginan membeli tapi tidak punya uang untuk membeli. Jadi jawaban yang tepat adalah potensial. Karena memiliki keinginan daya beli tapi belum melaksanakan pembelian. Nah, perhatikan kurva berikut ya. Ini masuk ke kurva penawaran. Berdasarkan kurva di samping, pernyataan yang benar adalah A. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Semakin rendah harga tidak mempengaruhi jumlah barang yang akan ditawarkan. Jawaban yang tepat adalah A. Semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan karena tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Nah, perhatikan ya, ini berdasarkan pernyataan di atas, faktor yang mempengaruhi penawaran ditunjukkan nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 4, dan 5, D 2, 4, dan 6. Jawaban yang tepat adalah D 2, 4, 6. Biaya produksi, kemajuan teknologi, dan pajak. Jadi itu memengaruhi penawaran. Kita sering melihat aktivitas pembeli dan penjual di pasar. Mereka melakukan tawar-menawar terhadap barang yang diperjualbelikan sampai mereka sepakat untuk melaksanakan transaksi jual-beli. Harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli tadi disebut harga A. Subjektif, B. Pokok, C. Pasar, D. Jual. Jawaban yang tepat adalah C. Harga pasar atau disebut juga harga keseimbangan. Pasar dapat diartikan baik dalam pengertian yang sempit maupun pengertian ekonomi. Dalam arti ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya A. Penjual dan pembeli, B. Produsen dan konsumen, C. Permintaan dan penawaran, D. Produsen dan distributor. Jawaban yang tepat adalah C. Permintaan dan penawaran, karena ini menurut pengertian ekonomi.
Bursa tenaga kerja atau job fair merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertemukan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan pencari kerja. Dilihat dari barang yang diperjualbelikan, bursa tenaga kerja termasuk pasar, A. Barang konsumsi, B. Faktor produksi, C. Konkret, D. Abstrak. Jawaban yang tepat adalah faktor produksi, B ya, karena dilihat dari barang yang diperjualbelikan. Jika konkret dan abstrak itu menurut pasar sesuai dengan fisiknya. Bantul Expo yang dilaksanakan secara rutin di Taman Gabusan, Bantul dilihat dari waktu terjadinya termasuk pasar, A. Harian, B. Mingguan, C. Bulanan, D. Tahunan. Jawaban yang tepat adalah D. Tahunan. Jadi, pelaksanaan Bantul Expo itu dilakukan rutin, tapi 1 tahun sekali. Jadi, masuk ke dalam pasar tahunan. Pasar Beringharjo di Yogyakarta dan Pasar Juhat di Semarang dilihat dari luas jangkauan distribusinya, termasuk pasar A. Setempat, B. Daerah, D. Nasional, D. Internasional. Jawaban yang tepat adalah B. Daerah, karena itu lingkupnya kabupaten dan provinsi. Tidak sempurna adalah A. Terdapat banyak pembeli dan penjual, B. Barang yang diperdagangkan heterogen, C. Tidak ada campur tangan pemerintah, D. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Jawaban yang tepat adalah A. Terdapat banyak pembeli dan penjual. Produk sabun mandi, pasta gigi, sepeda motor dilihat dari bentuk dan strukturnya diperdagangkan di pasar. Jawaban yang tepat adalah B. Monopoli. Pasar memiliki peranan yang penting baik bagi konsumen, produsen, pemerintah maupun sumber daya manusia. Pasar dapat membantu untuk memperkenalkan atau mempromosikan barang atau jasa yang diproduksi, sehingga pasar memiliki peranan bagi A. Produsen, B. Konsumen, C. Pemerintah, D. Sumber daya manusia. Jawaban yang tepat adalah konsumen. Saat ini, konsumen diberikan kemudahan dalam membeli barang yang dibutuhkan. Untuk membeli barang, misalnya, bisa menggunakan aplikasi online, sehingga konsumen tidak perlu datang ke restoran atau outlet. Barang yang dipesan akan diantar dan konsumen tinggal membayar setelah barang diantar berikut ongkos kirimnya. Dari ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya kemajuan iptek dapat A. Meningkatkan hasil produksi, B. Mempercepat proses produksi, C. Memperpanjang proses distribusi, D. Mempermudah kegiatan konsumsi. Jawaban yang tepat adalah A. Meningkatkan hasil produksi. Manusia beraneka ragam dan sifatnya tidak terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dampak positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi konsumen adalah A. Memenuhi kebutuhan manusia, B. Meniru budaya dari luar negeri, C. Membuat orang semakin malas, D. Meningkatkan pendapatan. Jawaban yang tepat adalah A. Memenuhi kebutuhan manusia, karena jika meniru budaya dari luar negeri dan membuat orang semakin malas, merupakan salah satu dampak negatifnya. Kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya disebut A. Inovasi, B. Penemuan, C. Kreativitas, D. Penciptaan. Jawaban yang tepat adalah C. Kreativitas. Sikap hidup mandiri dapat dilakukan melalui latihan sejak usia dini dengan cara A. Memiliki pandangan jauh ke depan, B. Tidak tergantung pada orang lain, C. Menghalalkan segala cara, D. Minta bantuan orang lain. Jawaban yang tepat adalah B. Tidak tergantung pada orang lain. Berdasarkan data di atas, yang merupakan karakter orang yang mandiri ditunjukkan nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Jawaban yang tepat adalah B1 dan 3, memiliki hasrat bersaing yang tinggi dan berani mengambil resiko dalam menentukan keputusan. Sebutkan 3 faktor penyebab kebutuhan manusia tidak terbatas. Jawabannya, ada pertambahan penduduk, peningkatan taraf hidup, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan kebudayaan. Selanjutnya, distributor dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu berpedoman pada prinsip ekonomi. Sebutkan 3 prinsip ekonomi distributor, yaitu ada menyesuaikan alat angkut dengan karakteristik barang,
Ada barang yang dijual disesuaikan dengan selera dan kebutuhan masyarakat dengan harga bersaing dan bermutu. Membeli barang secara langsung dari produsen sehingga harganya lebih murah dan keuntungan yang diperoleh lebih maksimal. Nah, bisa dilihat ya tabelnya, dibuat kurva keseimbangan, harga keseimbangan. Nah, ini bisa dilihat kurvanya. Pasar memiliki fungsi untuk mempertemukan pembeli dan penjual. Sebutkan 3 fungsi pasar. Nah, itu ada fungsi distribusi, ada fungsi pembentuk harga, dan ada juga fungsi promosi. Yang terakhir, seorang wirausaha harus memiliki jiwa berwirausaha. Sebutkan 3 ciri manusia yang memiliki jiwa wirausaha. Jawabannya adalah mempunyai pribadi yang kuat, memiliki sikap mental seorang wirausaha, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan, memiliki keterampilan wirausaha swasta,